Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nurhakul Iman dengan NIM D1A020374. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai subjek hukum internasional. Perlu kita ketahui bahwa subjek hukum internasional itu mencakup pembahasan sejumlah konsep dalam hukum, seperti halnya siapa saja yang ditetapkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum internasional. Berarti subjek hukum internasional ini adalah pemegang segala hak dan kewajiban yang telah ditetapkan di dalam hukum internasional itu sendiri. Nah, subjek hukum internasional ini dapat pula diartikan sebagai pengembang hak-hak dan kewajiban yang diatur di dalam suatu kaidah hukum internasional. Menurut Prof. Muhtar Kusuma Atmaja, dia mengatakan bahwa subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional itu sendiri. Soal kewajiban berarti mengenai persoalan apa saja yang harus dilakukan, dan kita bicara tentang hak berarti segala yang harus didapatkan oleh subjek hukum itu sendiri. Dalam kewajiban, contohnya kewajiban negara untuk menjaga perdamaian, kewajiban negara untuk mendukung kemerdekaan negara-negara, dan lain-lain sebagainya. Jadi dari penjelasan tadi, bahwasannya subjek hukum internasional adalah entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban dalam konteks hukum internasional. Artinya ini terkait langsung dengan pengakuan dari hukum internasional tentang siapa saja yang bisa menuntut dan dituntut dalam suatu hukum. Siapa saja sih yang ditetapkan dalam suatu hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional? Nah, pemegang atau subjek hukum internasional yaitu ada berupa negara, tata suci, palang merah internasional, organisasi internasional, orang perorangan atau individu, pemberontakan, dan lain-lain. Tetapi banyak yang beranggapan bahwa subjek hukum internasional itu hanya negara. Seperti halnya penjelasan Prof. Muhtar yang mengajukan dua pendekatan, yaitu secara teoritis dan secara praktif. Dia beranggapan bahwa benar hanya negaralah ya sebagai subjek hukum internasional. Tetapi teori ini ditentang oleh seorang filsuf hukum yang bernama Hans Kelsen. Menurutnya bahwa subjek hukum internasional yang sebenarnya itu adalah individu, karena memang apa yang dinamakan hak dan kewajiban negara sebenarnya adalah hak dan kewajiban semua manusia yang merupakan anggota masyarakat. Jadi secara teoritis tadi memanglah negara adalah subjek dari hukum internasional seperti yang dikatakan oleh Prof. Muhtar. Tapi dari segi kenyataannya dan ketentuannya, hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada itu tidak hanya hukum internasional, tidak hanya negara dalam subjek hukum internasional, tetapi ada yang dinamakan organisasi internasional, individu, dan lain-lain.